Bab 19, Pasar Barang dalam Perekonomian Terbuka. Hubungan IS dalam perekonomian terbuka. Dalam ekonomi hubungan yang tertutup untuk perdagangan, kita tidak perlu membedakan antara permintaan domestik akan barang dan permintaan akan barang domestik. Determinan C, I, dan G. Setelah menyebutkan 5 komponen permintaan atau demand, tugas kita berikutnya adalah merinci determinannya. Permintaan domestik C plus I plus G sama dengan C buka kurung Y kurang T tutup kurung plus I buka kurung Y R tutup kurung plus G. Determinan impor. Impor merupakan bagian dari permintaan domestik yang mengacu pada barang asing. Pendapatan domestik yang semakin tinggi mengakibatkan permintaan domestik yang lebih tinggi atas semua barang, baik domestik maupun asing. Karena itu, pendapatan domestik yang lebih tinggi mengakibatkan impor yang lebih tinggi. Determinan ekspor. Ekspor adalah bagian dari permintaan asing yang mengacu pada barang domestik. Pendapatan asing yang lebih tinggi berarti permintaan asing yang lebih tinggi akan semua barang, baik asing maupun domestik. Karena itu, pendapatan asing yang lebih tinggi menyebabkan ekspor yang lebih tinggi. Output equilibrium dan neraca perdagangan. Secara umum, bukti ekonometrik mengenal hubungan yang dinamis antara ekspor, impor, dan kurs real, menunjukkan bahwa di semua negara OECD, depresiasi real pada akhirnya akan memperbaiki neraca perdagangan. Akan tetapi, depresiasi real juga menunjukkan bahwa proses tersebut memerlukan waktu yang umumnya mencapai antara 6 bulan sampai 1 tahun. Peningkatan permintaan domestik atau asing peningkatan permintaan domestik. Defisit perdagangan dan faktor pengalih atau multiplier yang semakin kecil memiliki penyebab yang sama, yaitu karena perekonomian bersifat terbuka, peningkatan permintaan sekarang tidak hanya terjadi atas barang domestik, tetapi juga atas barang asing. Peningkatan permintaan asing. Sekarang pertimbangkan peningkatan output asing, yaitu peningkatan Y. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh peningkatan pengeluaran pemerintah asing G. Perubahan kebijakan yang baru saja kita analisis tetapi sekarang terjadi di luar negeri. Tabungan investasi dan neraca transaksi perjalanan. Salah satu cara menajamkan intuisi kita terhadap hubungan tersebut adalah mempelajari ulang transaksi berjalan dan transaksi modal. Defisit transaksi berjalan AS, asal muasal dan implikasi. Defisit transaksi berjalan dapat merefleksikan investasi yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berita baik yang mengindikasikan bahwa negara meminjam dari luar negeri untuk meningkatkan modalnya dan pada gilirannya outputnya di masa mendatang. Investasi tabungan dan krisis. Depresiasi melakukan hal tersebut dengan cara mempengaruhi permintaan akan barang domestik sehingga meningkatkan output. Output yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan tabungan di atas investasi atau secara ekuivalen penurunan defisit transaksi berjalan. G20 dan stimulus fiskal tahun 2009. Stimulus fiskal menyatakan bahwa beberapa negara memang memiliki lebih banyak ruang untuk melakukan manuver daripada yang lain. Kami yakin bahwa negara-negara tersebut negara maju dan berkembang dengan kerangka kebijakan fiskal yang paling kuat, kemampuan terbaik untuk membiayai ekspansi fiskal, dan memiliki utang yang paling berkelanjutan seharusnya mengambil alih pimpinan. Apakah stimulus fiskal tersebut berhasil? Sebagian berpendapat bahwa hal tersebut tidak berhasil. Lagi pula ekonomi dunia bertumbuh negatif pada tahun 2009, sehingga titik persoalan yang di sini merupakan salah satu persoalan yang bertentangan dengan fakta. Banyak yang merasa yakin bahwa tanpa stimulus fiskal, pertumbuhan bahkan akan menjadi lebih negatif. Bahkan mungkin jadi bencana titik bertentangan dengan fakta sulit untuk dibuktikan, sehingga kontroversi kemungkinan akan terus terjadi. Apakah stimulus fiskal tersebut berbahaya? Beberapa berpendapat bahwa hal tersebut menyebabkan peningkatan utang yang besar yang sekarang memaksa pemerintah untuk menyesuaikan sehingga menyebabkan kontraksi fiskal dan menjadikan pemulihan lebih sulit. Depresiasi neraca perdagangan dan output.
Depresiasi didefinisikan sebagai pengurangan biaya tercatat dari aset tetap secara sistematis sampai nilai aset menjadi nol atau tidak memiliki nilai ekonomi. Contoh aset tetap adalah bangunan, furnitur, peralatan kantor, mesin, dan lain-lain. Neraca perdagangan atau neraca ekspor-impor adalah perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu negara pada periode waktu tertentu. Diukur menggunakan mata uang yang berlaku. Neraca positif artinya terjadi surplus perdagangan jika nilai ekspor lebih tinggi dari impor, dan sebaliknya untuk neraca negatif. Hasil akhir dari suatu proses produksi adalah produk atau output. Produk atau produksi dalam bidang industri dapat bervariasi yang antara lain disebabkan karena kualitas yang dihasilkan oleh proses produksi dan dilaksanakan dengan baik dan begitu pula dengan sebaliknya. Depresiasi dan neraca perdagangan atau kondisi Marshall-Lerner. Ketika kurs real memasuki sisi kanan bersamaan di 3 tempat, hal tersebut membuat jelas bahwa depresiasi real mempengaruhi neraca perdagangan melalui 3 saluran terpisah. Yang pertama, ekspor X. Meningkat titik depresiasi real menjadikan barang Amerika Serikat secara relatif lebih murah di luar negeri. Titik ini menyebabkan peningkatan permintaan asing akan barang Amerika Serikat, peningkatan ekspor Amerika Serikat. Yang ketiga, impor IM. Menurun titik depresiasi real menjadikan barang asing secara relatif mahal di Amerika Serikat. Hal tersebut menyebabkan pergeseran permintaan domestik menuju barang domestik dan penurunan kuantitas impor. Dan yang ketiga, harga relatif barang asing dalam bentuk domestik 1 per kurs real, bentuk domestik 1 per meningkat. Ini tidak meningkatkan tagihan impor. Angka atau jumlah impor yang sama sekarang lebih mahal untuk dibeli dalam wujud barang domestik. Dampak depresiasi. Depresiasi menyebabkan peningkatan ekspor bersih atau dengan mengasumsikan seperti yang kita lakukan bahwa kondisi Marshall-Lerner terjadi pada setiap tingkat output. Depresiasi menyebabkan pergeseran permintaan baik asing maupun domestik menuju barang domestik. Titik pergeseran permintaan tersebut pada gilirannya menyebabkan peningkatan output domestik maupun perbaikan neraca perdagangan. Menggabungkan kurs dan kebijakan fiskal. Seperti yang telah kita ketahui bahwa depresiasi saja tidak akan berhasil. Depresiasi memang akan mengurangi defisit perdagangan, tetapi juga akan meninggikan output. Demikian juga kontraksi fiskal. Kontraksi ini akan mengurangi defisit perdagangan tetapi akan menurunkan output. Membahas dinamika atau kurva J. Dalam beberapa bulan pertama setelah depresiasi, dampak depresiasi kemungkinan lebih banyak direfleksikan dalam harga keseimbangan dalam kuantitas. Harga impor di Amerika Serikat langsung naik dan harga ekspor Amerika Serikat ke luar negeri langsung turun. Tetapi kuantitas impor dan ekspor kemungkinan hanya akan disesuaikan secara perlahan. Diperlukan waktu bagi konsumen untuk menyadari bahwa harga relatif telah berubah. Diperlukan waktu bagi perusahaan untuk beralih ke pemasok yang lebih murah, dan sebagainya. Karena itu, depresiasi mungkin menyebabkan penurunan awal atas neraca perdagangan. Kurs real turun tetapi baik X maupun IM tidak terkoreksi banyak awalnya, sehingga terjadi penurunan ekspor bersih atau X dikurang IM per kurs real. Tabungan, investasi, dan neraca transaksi berjalan. Perhatikan bahwa suku dalam tanda kurung di sisi kiri sama dengan pendapatan disposable, sehingga sisi kiri sama dengan pendapatan disposable dikurangi konsumsi atau misalkan tabungan S. Perhatikan bahwa jumlah ekspor bersih, pendapatan bersih dari luar negeri, dan transfer bersih dari sisi kanan sama dengan transaksi berjalan titik, beri lambang transaksi berjalan dengan C. Dengan rumus S sama dengan I tambah buka kurung G kurang T tutup kurung tambah CA, atau pada pengaturan ulangnya CA sama dengan S tambah buka kurung T kurang G tutup kurung I.